lagi di kelas kita. Di kelas apa? Siapa yang tahu hari ini hari apa? Tanggal berapa? Ditulis dulu ya. Hari Sabtu. Tanggalnya tanggal 18. Bulannya? November. Tahunnya? 2023. Oke, semuanya tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Kau suka hati bilang hore. Kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Semuanya semangat sekali, pintar sekali. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu. Yang memimpin doa biasanya kan ketua kelas. Hari ini yang memimpin doa adalah anak yang datang paling awal. Yang datang nomor 1 tadi siapa? Nah, ayo Satya, maju ke depan. Saja pasti bisa ya. Ayo semua, ayo. Datang. Ayo satu. Memberi salam kepada Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lihat temannya. Siapakah ya hari ini? Siapakah yang nggak lanjut di kelas kita? Siapakah hari ini ya nggak masuk? Siapa? Kenapa ini hari ini tidak masuk? Lagi. Siapa lagi yang tidak masuk? Kenapa tidak masuk?
di kelas 2B ya. Kalau ada temannya yang sakit, kita pintar sekali kita doakan biar lekas sembuh, lalu bisa belajar lagi di kelas ya. Siapa yang tahu kemarin kita sudah belajar apa? Iya, betul sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Nah, di kelas kita banyak sekali contohnya. Coba sebutkan contoh dari benda mati apa saja yang mau tanya, bagaimana kalau ikan ini buku dikeluarkan, nanti lama-lama ikannya akan kenapa? Mati. Kenapa kok ikannya mati kalau ikannya mati? Oh iya, karena tidak ada air. Iya, karena ikan itu hidupnya di mana? Di air. Jadi kalau dikeluarkan nanti lama-lama menjadi air. Kalau ini anak-anak itu apakah langsung besar seperti ini? Enggak. Itu anak-anak seperti apa? Kecil ya, bayi ya. Nah, manusia itu kok bisa ya tumbuh menjadi besar, dulu bayi kecil, terus besar, sekarang menjadi seperti ini. Kenapa manusia kok bisa menjadi tumbuh besar? Nah, karena makan. Nah, semuanya kita ucapkan jariah dulu ya sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, Ibu Ji mau lihat hari ini masih tetap semangat atau bagaimana? Hari ini semangatnya 10, apakah semangatnya 100? Kita cek dulu ya. 81. Sekarang bagi kelompok
belajar kita yaitu anak-anak nanti menganalisis benda-benda yang ada di kelompoknya anak-anak. Nanti anak-anak membedakan yang ada di depan kelompok kalian nanti itu tergolong makhluk hidup atau benda mati. Ya. Nanti anak-anak juga menyertakan alasannya ya. Oke. Sebelumnya coba ya kita sebutkan lagi ciri-ciri dari makhluk hidup mulai dari kelompok 1. Ciri-ciri makhluk hidup apa? Kelompok 1. Apa? Tumbuh. Kelompok 2. Ciri-ciri dari makhluk hidup apa? Manusia kenapa menggunakan apa? Paru-paru. Kalau ikan? Menggunakan? Selanjutnya kelompok 3. Sebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Makan. Biar dia makhluk hidup itu bisa tumbuh, bisa menjadi besar itu membutuhkan makanan. Selanjutnya kelompok 4. Berkembang biak. Berkembang biak itu apa sih? Oh iya, ada yang berkembang biak dengan melahirkan, ada ya telur. Oke, kelompok 5. Sebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Bergerak. Manusia bergerak dengan cara apa? Berjalan. Kalau bebek bergerak dengan cara bebek berjalan. Kalau ikan bergerak dengan cara berenang. Nah, kelompok 6. Sebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Terhadap rangsang. Nah, apa itu yang dinamakan peka terhadap rangsang? Contohnya apa contohnya? Contohnya apa? Nah, contohnya ini apa? Kelompok 1. Coba ini tanaman apa ini? Ini tanaman putri malu. Lah, semuanya pasti sudah tahu, pasti sudah. Ini lihat ya. Nah, tanaman putri malu ini daunnya kan terbuka. Misalnya dipegang ya, coba pegang. Nah, putri malu kalau daunnya dipegang, maka dia akan menutup. Nah, ini adalah contoh dari peka terhadap rangsang. Nah, sekarang nanti yang buku dinilai itu adalah kekompakan kelompoknya, ya. Iya, jadi anak-anak kan berkelompok. Jadi yang dinilai itu adalah kekompakan kelompok, kerjasama kelompok, rukun dalam kelompoknya. Nah, itu yang dinilai ya. Jadi nanti anak-anak itu berdiskusi dengan kelompoknya, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ya dipegang buku ini apa? Bunga ini termasuk benda mati atau makhluk hidup? Benda mati. Kenapa pas bunga dinamakan benda mati? Ya, karena apa lagi? Iya, karena tidak bisa tumbuh, tidak bernapas. Karena tidak makan. Terus apa lagi? Tidak bergerak. Iya, tidak bisa bicara katanya. Sekarang coba, nah ini
Vitamin apa? Oh iya, bisa tumbuh ya. Ya semuanya lihat. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang Oke, semuanya silakan lihat video ini ya. Untuk lebih menghafal ciri-ciri makhluk hidup, marilah kita mendengarkan dan ikuti mengenai ciri-ciri makhluk hidup dengan mengikuti pada lagu pemain Oke, kita menyanyi dulu ya, semuanya berdiri. Oke, lagi ya. Ayo semuanya. bebek berjalan, burung terbang, ular melata, ikan berenang, cicak merayap, kelinci melompat, hujan turun, bunga berkembang. Allah ciptakan karena sayang, Allah ciptakan karena sayang. Bebek berjalan, burung terbang, ular melata, ikan berenang, cicak merayap, kelinci melompat, hujan turun, bunga berkembang. Allah ciptakan karena sayang, Allah ciptakan karena sayang. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup yang akan membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Coba kalian perhatikan keadaan di kelas ini. Di kelas ada meja, kursi, guru, dan siswa. Siswa dan guru merupakan makhluk hidup, sedangkan meja dan kursi merupakan benda tak hidup atau benda mati. Semua yang ada di sekitar kita dikelompokkan menjadi dua. Pertama makhluk hidup, kedua benda tak hidup. Sekarang kita akan mencari tahu perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Perhatikan gambar berikut. Ayam merupakan makhluk hidup, sedangkan batuan adalah benda mati. Ayam makan, bergerak, bernapas, dan mempunyai anak. Batuan tidak mempunyai ciri seperti ayam.
Makhluk hidup berbeda dengan benda mati karena ciri yang dimilikinya. Berikut ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. 1. Makhluk hidup bergerak. Semua makhluk hidup bergerak. Mereka bergerak dengan berbagai cara. Kupu-kupu bergerak dengan terbang. Ikan bergerak dengan berenang. Ular bergerak dengan merayap di tanah. Manusia dapat menggerakkan kaki dan tangannya. Tumbuhan juga bergerak. Tumbuhan bergerak bukan karena tiupan angin. Gerakan tumbuhan tidak menyebabkan berpindah tempat. Contoh gerak tumbuhan adalah bunga mekar, akar tumbuh memanjang, tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Mobil juga bergerak. Mobil tidak termasuk makhluk hidup. Mobil adalah benda mati meskipun bergerak. Mobil tidak dapat tumbuh menjadi besar. Mobil juga tidak dapat berkembang biak. 2. Makhluk hidup memerlukan makanan. Kita makan setiap hari. Makhluk hidup perlu makan agar tetap hidup. Makanan bermanfaat untuk pertumbuhan, menghasilkan tenaga untuk bergerak. Manusia makan tumbuhan dan hewan. Hewan makan tumbuhan dan hewan lain. Tumbuhan juga memerlukan makanan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanannya di daun. Proses pembuatan makanan ini dinamakan fotosintesis. Bahan yang diperlukan adalah air dan gas karbon dioksida. Fotosintesis dibantu oleh sinar matahari. Air diserap oleh akar dari tanah, kemudian dikirim ke daun. Gas karbon dioksida diambil dari udara. 3. Makhluk hidup bernapas. Bernapas adalah menghirup dan menghembuskan udara. Gas yang dibutuhkan tubuh hanya oksigen. Gas yang lain dikeluarkan tubuh kembali. Semua makhluk hidup perlu bernapas. Jika sehari tidak makan, badanmu akan lemas. Namun kamu tetap bisa bertahan hidup. Jika kamu tidak bernapas sebentar saja, kamu bisa mati. Cara bernapas setiap makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Alat pernapasan hewan berbeda-beda. Ada hewan yang bernapas dengan paru-paru. Contohnya kerbau, kambing, dan burung. Ada hewan yang bernapas dengan kulit. Contohnya cacing. Ada hewan yang bernapas dengan insang. Contohnya berbagai jenis ikan. Tumbuhan juga bernapas. Udara masuk ke tubuh tumbuhan melalui daun. 4. Makhluk hidup tumbuh. Manusia tumbuh dari kecil menjadi besar. Demikian juga hewan dan tumbuhan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Coba lihat kembali fotomu saat kelas 1. Bandingkan dengan tubuhmu sekarang. Tubuhmu sekarang tentu lebih besar dan lebih tinggi. Kalau kita memelihara ikan di rumah, pada awalnya anak ikan tersebut kecil. Kemudian anak ikan tumbuh makin besar. 5. Makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak berarti memiliki keturunan atau anak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Manusia berkembang biak dengan cara beranak. Hewan berkembang biak dengan dua cara. Ada yang beranak dan ada yang bertelur. Hewan yang beranak misalnya kambing dan kelinci. Contoh hewan bertelur adalah burung dan katak. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu alami dan buatan. Contoh perkembangbiakan secara alami adalah dengan biji dan tunas. Mangga dan padi berkembang biak dengan biji. Pisang berkembang biak dengan tunas buatan atau dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan secara buatan adalah cangkok, stek, dan okulasi. Pohon mangga dapat dikembangbiakkan dengan cangkok. Singkong dikembangbiakkan dengan stek. 6. Makhluk hidup tanggap terhadap rangsangan. Makhluk hidup akan bereaksi jika mendapat rangsangan. Daun tumbuhan putri malu akan menutup jika disentuh. Ini membuktikan tumbuhan peka terhadap rangsangan. Manusia juga peka terhadap rangsangan. Rangsangan dapat berupa angin atau debu. Mata kita akan berkedip jika terkena debu. Ini disebut gerak refleks. Kedipan mata merupakan gerak refleks. Kita juga akan batuk atau bersin jika ada debu atau kotoran yang masuk ke rongga mulut atau hidung kita. Bernafas.
Ustaz. Coba yang sebutkan yang dinamakan makhluk hidup itu apa saja ya makhluk hidup? Yaitu ya tumbuhan, manusia, yang laki-laki buku mau dengar suaranya. Buku ini punya gambar. Ini gambar apa ini? Ya laki-laki coba. Pohon palem. Ini adalah jenis tumbuhan. Ini termasuk makhluk hidup ataukah benda mati? Siapa yang pernah pergi ke kebun binatang? Pernahkah anak melihat ini? Apakah ini? Singa ini jenis makhluk hidup ataukah benda mati? Apakah ada yang pernah melihat ini? Gajah ini makhluk hidup ataukah benda mati? Kenapa gajah dinamakan makhluk hidup? Karena bisa bergerak, bernafas, terus apa lagi? Makan, minum, terus apa lagi? Kebahagiaan. Makan, terus apa lagi? Bahagia. Nah, buku jika di pagi itu memasak. Kalau buku jika itu ya, buku memasak di dapur. Lalu buku jalan. Padahal itu pagi buku kan masak sop ya. Buku itu sudah matikan kompornya. Lalu buku mendekat ke panci yang ada suhunya. Terus tiba-tiba buku ini tidak sengaja. Tangannya buku ini nyentuh panci buku langsung bergerak gini. Nah itu menandakan apa? Kelompok satu atau tangan buat kelompok satu karena menjawab duluan. Nah, itu adalah contoh dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 menjawab duluan. Tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, itu adalah contoh dari peka terhadap rasa. Oke, sekarang anak-anak coba dikasih benda-benda di kelompoknya masing-masing ya. Nanti benda-benda yang ada di kelompoknya anak-anak nanti sesuai dengan jenisnya. Benda tersebut makhluk hidup atau benda mati. Mati.
benda-benda tersebut ke dalam makhluk hidup atau benda mati. Nanti disebutkan juga alasannya ya, dijelaskan juga. Jangan diskusikan dengan kelompoknya. Satu petasinya berdua, tapi yang diamati, yang dianalisis itu gambar yang ada di sini semua.
Siapa yang udah selesai? Makhluk hidup kaca, jerapah, melati, pohon palem, tanaman cabai, aligator, hamster, adalah singa, ular, ikan. Alasan mengapa benda tersebut dinamakan hidup bisa bergerak, bisa makan, dan minum. Meja, kursi, sepeda, helikopter, dan alasan mengapa benda tersebut dinamakan mati, tidak bisa bernafas, tidak bisa makan, dan minum. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan. Ya, sudah bisa selesai. Contoh makhluk hidup: tanaman melati, gajah, singa, jerapah, tumbuhan cabai, buaya, kucing, melati, hamster, lemur, burung elang, cabai, pohon beku. Alasan mengapa benda tersebut dinamakan makhluk hidup: karena makhluk hidup bisa bergerak, makan, dan bernafas. Benda mati: kereta api, truk tangki, sepeda panjang, helikopter, meja, dan kursi. Alasan mengapa benda tersebut dinamakan benda mati: tidak bisa bernafas dan tidak bisa menurunkan makanan dan minuman. Tepuk tangan. Terima kasih. Contoh makhluk hidup adalah gajah, singa, tanaman cabai, pohon palem, ular, melati, hamster, ular, kucing. Alasan mengapa benda tersebut dinamakan bernafas: contoh benda mati adalah meja dan kursi, sepeda panjang, truk tangki, helikopter, kereta api. Alasan mengapa benda tersebut dinamakan bernafas: karena tidak bisa bergerak, bernafas, dan makan minum. Makhluk hidup: ikan, gajah, pohon palem, tanaman cabai, buaya, jerapah, singa, hamster, bunga melati, elang, lemur. Benda mati: sepeda motor, mobil, kereta, meja, kursi, pot, bunga, mobil, gandeng, helikopter. Alasan mengapa benda tersebut dinamakan makhluk hidup: karena bisa bergerak, bernafas. Alasan mengapa benda tersebut dinamakan benda mati: karena tidak bisa bergerak dan bernafas. Terima kasih. Tangan. Kembali lagi ke kelompok dua. Makhluk hidup: ikan, sulap, pohon, pisang, singa, gajah, makhluk hidup: burung, singa, anjing, bebek, unta, banteng, gajah, manusia, pohon pisang, pohon langka. Benda mati: tas, mobil, keranda, kulkas, alasan mengapa benda tersebut dinamakan makhluk hidup: karena bisa bergerak, karena bisa hidup dan bernafas. Dan alasan mengapa benda tersebut dinamakan benda mati: karena tidak bisa bergerak, karena tidak bisa makan, dan makhluk hidup: singa, ikan, jerapah,
wanita dan guru tanaman. Alasan mengapa benda tersebut dinamakan makhluk hidup, bernafas, bergerak, tetap terhadap yang satu. Berkembang biak, bergerak, makan. Terima kasih. Nanti kelompok 5 ya. Kelinci berapa kaca ikan ikan pendapat bahwa bela meski botol kursi pensil pengaku. Alasan mengapa benda tersebut dinamakan bisa makan, minum, dan bergerak. Alasan mengapa benda mati tersebut dinamati seperti memakan. Makhluk hidup kelinci, kucing, lalat, pohon mangga, bajak, ikan, gajah, sapi, manusia. Benda mati sepeda motor, mobil, balon udara, kotak buku, lautan, botol minum. Alasan mengapa benda tersebut dinamakan makhluk hidup karena melakukan alasan mengapa benda tersebut dinamakan benda mati karena tidak tidak bernafas, tidak bergerak. Terima kasih tepuk tangan. Sekarang ganti kelompok 6. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Makhluk hidup ayam, ikan, jerapah, pohon beringin. Alasan mengapa benda tersebut dinamakan makhluk hidup karena dapat bergerak, makan, minum, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsang, bernafas. Benda mati, bola, meja, kursi, buku. Alasan mengapa benda tersebut dinamakan benda mati karena tidak bisa bergerak, makan, minum. Sudah? Terima kasih, tepuk tangan. Sudah semuanya, terima kasih karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tapi aku belum. Nah, semuanya perhatikan. Nomor satu. Nah, benda dinamakan makhluk hidup karena mempunyai beberapa ciri-ciri dari makhluk hidup ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa? Bergerak. Yang kedua? Yang ketiga? Iya. Yang keempat? Tumbuh. Yang kelima? Terhadap rangsang. Lalu? Kalau ada benda yang tidak memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup dinamakan benda mati. Selanjutnya Hana mengerjakan LKPD kelompok ya. Mengerjakan LKPD individu. Ya, tugas kelompok ditaruh di meja anak-anak.
game. Hari ini kita ada permainan, yaitu permainan apa yang ada di depan kita? Permainan namanya adalah keranjang mama. Loh, kok keranjang mama? Nah, keranjang mama itu ada artinya, ada sifatnya, yaitu ini ada dua keranjang. Permainan ini namanya keranjang mama. Nah, kenapa kok keranjang mama? Nah, itu untuk makhluk hidup dan benda mati, ya. Jadi ini ada dua keranjang yang ada namanya makhluk hidup dan benda mati. Nanti kalau Bu Putri menaruh gambar di depan, nah, contohnya